mencukur. Nah, setelah mencukur kewajiban orang tua, wa yusamma, beri namanya, doakan namanya. Nah ini, Bu, memberi nama kepada anak ada dua. Yang pertama mendoakan anak, yang kedua supaya tahu keturunan suku mana anak ini dilahirkan. Nama itu adalah doa. Jangan seperti orang komering, what is the name? Apa arti sebuah nama? Nama itu punya makna, punya arti. Kalau dia perempuan, kasih nama Siti Khadijah, kasih nama Siti Fatimah, kasih nama apa lagi, Bu? Siti Maryam, kasih nama Fatimah Az-Zahra, kasih nama Miftahul Jannah, Raudatul Jannah. Nama-nama Islam itu doa. Kalau dia laki-laki, nisbatkan kepada nama-nama yang mengandung nilai Allah atau nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Zainuddin. Aku agak gemeter juga ceramahnya ada Zainuddin. Abdullah, Ihsan, ya, Abdul Somad. Itu nama-nama mengandung nama Allah. Nah, di zaman sekarang ini karena orang tua keterbatasan pengetahuan, ngasih nama itu, Pak, basing banget. Contoh di kampung kami, Pak, mulai dari berkeluarga, suami istri temalam di kebun terus, ya, tidak pernah menonton TV, tidak pernah melihat kemajuan teknologi koran dan sebagainya. Yang terdengar suara burung di waktu pagi, suara gareng di waktu sore. Begitu anaknya lahir, lahirlah perempuan. Bingung nak ngasih nama apa? Dikasih nama Rimbawati. Ya kan? 3 tahun kemudian tidak pernah lagi pindah ke kota, tidak pernah mendengar media dan sebagainya. Kalau tadi lahir anak perempuan, Rimbawati, lahir lanang. Bingung lagi, kasih nama Tarzan. Macam-macam. Padahal nama itu adalah doa. Betul apa benar, Bu? Dan memberi nama itu harus ikhlas, dipikirkan lahir dan batin. Nah ini, Pak, ada lahir, ada batin. Apa ini maksudnya Ustaz ngasih nama anak ada lahir, ada batin? Lahir itu seperti ini contohnya. Di Selapan, Pantai Timur Oki, anak murid saya, Pak, lahir kembar. Sama seperti tadi, cuman lahir baik mengasih nama, tidak ada batinnya. Masih heboh-hebohnya film Upin Ipin, lahir kembar dikasih nama Upin Ipin. Nah, maksudnya kata Allah, kata Nabi mengajarkan nama adalah sebuah doa. Renungkan ngasih nama itu ikhlas lahir dan batin. Kalau kita ngasih nama anak ini namanya Zainuddin, tapi batin kita ingat kepada seorang ulama besar Kiai Haji Zainuddin UNZ, insya Allah akan sampai ke sana. Berfirman, Ashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan jangan kalian termasuk kelompok orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau kita termasuk kelompok orang yang kufur atau tidak bersyukur kepada Allah, azab Allah sangat pedih. Bersyukur kepada Allah berasal dari kata sakarah. Nah, ini mungkin tidak pernah kita dengar, Pak. Syukur itu berasal dari kata sakarah. Sakarah itu berasal dari nama sebuah pohon. Dulu ada pohon yang tumbuh tidak jauh dari Gua Hira, namanya pohon sakarah. Pohon sakarah ini tumbuh sendirian, tidak ada teman dan tidak ada tanaman yang lain. Ibarat kita cuma hidup dewean, Pak, tidak ada kawan. Jadi pohon sakarah ini tumbuh sendirian. Suatu saat karena dia merasa sepi, tidak ada teman, tidak ada pohon yang lain di kanan kiri depan belakang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kepengen punya teman dan punya hiburan. Bapak gak ada banyak duit tapi tinggal dewean, gak ada, Pak.
Hidup di tengah hutan, uang banyak di dompet, tapi tinggal sendirian. Mau tidak, Bu? Nah, pohon sakaro ini tinggal sendirian. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih aku ini teman, kasih aku ini hiburan. Allah ijabah, Allah kabulkan doa pohon sakaro ini. Akhirnya pohon sakaro ini tumbuh buah. Buahnya kecil berwarna merah. Setelah matang buahnya ini, campak ke bawah, mantul lagi, campak ke bawah, mantul lagi. Jadi hiburan pohon sakaro, Pak. Jadi buahnya nyampak, mantul lagi, nyampak, mantul lagi. Apa kaitannya dengan sakaro, dengan syukur? Jadi orang yang pandai bersyukur, wa ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minha. Allah turunkan sesuatu kemudian naik lagi. Jadi pohon sakaro itu buahnya nyampak ke bawah, mantul lagi, artinya jatuh ke bawah. Pada suatu saat Allah ambil kembali. Itu maknanya syukur. Kemudian orang bersyukur itu ada dua. Ada orang yang bersyukur secara zahir, ada orang yang bersyukur secara batin. Bagaimana contohnya ini orang bersyukur secara zahir? Ikut tes PNS, lulus, alhamdulillahirabbil alamin. Naik pangkat dan jabatan karir bagus di kantor, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pelitnya minta ampun, Pak. Berdoa kepada Allah, Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepada kami anak yang soleh. Begitu anak lahir ditinggalkan oleh orang tuanya, ini syukurnya zahir saja. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang bersyukur secara zahir. Pagi-pagi berdagang ke pasar, barang habis, laku semua, rezeki banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pelit dengan tetangga, minta ampun, Pak. Bersedekah tidak pernah, berzakat tidak pernah, berinfak tidak pernah. Dapat rezeki, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula. Itu orang yang bersyukur secara zahir saja. Kemudian ada orang yang bersyukur secara batin. Orang yang bersyukur secara batin, lisannya mengucapkan alhamdulillah, dapat rezeki dikeluarkan, infak, sedekah dan zakatnya. Itu orang yang baik. Dapat anak, Allah kasih. Tunaikan kewajiban sunnah Rasulullah, acara tasakuran akikah, diundang kanan kiri potong kambing. Mudah-mudahan ini syukur batin. Banyak di zaman sekarang orang yang tidak bersyukur, hanya syukur zahir saja. Apalagi zaman pemilu, ya. Makanya Pak, hati-hati. Ikhlas itu ada dua. Orang yang ikhlas itu syaratnya cuma dua kalau dia ikhlas karena Allah. Kerjakan, lupakan. Nah itu kuncinya. Kalau dikerjakan tapi tidak pernah melupakan, maka dia belum ikhlas. Orang yang ikhlas itu ada dua. Ada orang yang ikhlas karena Allah. Kalau dia ikhlas karena Allah, kerjakan, lupakan. Itu ikhlasnya karena Allah, karena rasa syukur, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bersyukur secara karena tujuan. Apalagi zaman pilkada. Profesor, doktor, kiai haji, nyalon anggota dewan tingkat provinsi, mohon doa dan dukungannya, pakai simbol-simbol bahasa Arab. Kapan kampanye dari masjid ke masjid, rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayat. Itu zoh, maka ikhlasnya baru sampai pada tingkat tujuan saja. Jadi orang yang ikhlas itu kuncinya cuma dua tadi, kerjakan, lupakan. Artinya apa yang kita keluarkan jangan pernah kita toleh lagi. Kalau kata orang Selapan, Pak, orang yang ikhlas karena Allah itu sama seperti orang yang buang BAB di sungai. Begitu masuk ke ruangan ATM, besar kecil berapa yang keluar tidak ditoleh lagi. Itu orang yang ikhlas. Pernah tak Bu nolehnya ke belakang? Besar apa kecil tidak pernah kita toleh lagi. Jadi orang yang ikhlas itu seperti itu.
Kecil dia keluarkan, dia mengharap ridho Allah. Besar dia keluarkan, dia mengharap ridho Allah. Itu orang yang ikhlas. Jadi itu orang yang bersyukur. Yang kedua, akikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Samurata ibni Jandab, dari Samurah bin Jandab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin rahima biaqiqatihi. Setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia ini itu masih tergadai. Jadi bayi atau anak yang lahir ke alam dunia ini masih tergadai. Kapan kita bisa menebusnya? Sampai kita menunaikan sunnah untuk berakikah. Kalau lanang berapa Pak kambing? 2. Kalau perempuan berapa Bu? Berapa? Dah, sebelum saya teruskan, mau saya kasih amalan tidak? Supaya setan tidak masuk ke dalam jiwa kita. Dulu guru saya ngasih seperti ini, Pak Ustaz, kalau mau belajar, kalau mau mendengar orang yang mengasih ilmu, amalkan 3 supaya setan tidak masuk. Mau tidak Bu? Mau tidak saya ajari amalan? Pertama, ucapkan kalimat Astaghfirullahalazim 3 kali. Yang kedua, ucapkan kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Yang ketiga, berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Jadi setiap kali kita ingin menerima ilmu, setiap kali kita ingin belajar, setiap kali kita ingin mendengarkan fatwa ilmu agama, amalkan 3 ini Pak. Mau apa tidak Bu? Pertama, ucapkan Astaghfirullahalazim 3 kali sebelum masuk tadi atau duduk. Yang kedua, bertaus kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari setan. Yang ketiga, berselawat kepada Nabi. Insya Allah kita terhindar dari setan masuk ke dalam jiwa kita. Mau apa tidak Pak? Mau tidak Bu? Mau apa tidak setan terhindar? Kalau kita tidak mengamalkan ini, setan masuk. Mau tahu contohnya? Ustadz baru ceramah 10 menit ngantuk, itulah masuk setannya Bu. Ya Bu ya. Ustadz baru ceramah 15 menit ngobrol di belakang, itu setannya masuk. Ya Bu. Dah, itu amalan, amalkan nanti setelah pulang ya. Jadi setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan tergadai. Artinya apa? Kewajiban orang tua terutama ayah untuk menebusnya. Bagaimana menebusnya? Kalau laki-laki tebus dengan memotong 2 ekor kambing. Kalau dia perempuan dengan 1 ekor kambing. Kalau tidak ditebus, Ustadz, karena orang tuanya tidak mampu, boleh tidak kami misalnya membayar akikah itu barengan akikah khitanan dengan nikahnya nanti? Boleh tidak Ustadz? Boleh tak Bu? Boleh tak motong kambing bayarnya akikah, khitanan dan anak kawin nanti? Boleh tidak? Itu namanya pelit Pak. Hati-hati, kita ini kalau terlalu pintar pelit ujungnya. Ngakal-ngakali. Ya kan? Acara nigo hari langsung 7 hari. Anak kecil tahu rumus matematik Pak. Itu di kampung kami Pak, di sini insya Allah tidak. Tidak beda. 3 hari langsung dikabung, 7 hari dikabung. Acara apa ini Ustadz? 3 hari langsung 7 hari. Anak kecil tahu ngitung hari. Ya. Jadi memotong kambing itu kewajiban orang tua. Boleh dia memotongnya pada hari yang ke-7, boleh memotongnya pada hari yang ke-14, boleh memotongnya pada hari yang ke-21. Ustadz, masuk hari ke-21 masih belum ada rezeki. Nggak usah dihitung ulangnya lagi Pak. Age Pak, nunggu ada rezeki. Kalau anaknya nanti mungkin sudah banyak rezeki, dia minta izin kepada orang tuanya. Bagaimana ayah, saya punya rezeki tapi saya ingin mengakikahkan karena dulu orang tua saya tidak pernah mengakikahkan karena tidak mampu ekonominya. Boleh.
Ya Bu ya. Kita ini kan mungkin banyak dulu orang tua setelah melahirkan anaknya sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, belum akikah. Saat kita punya rezeki, boleh dibayar. Akikah cuma sekali kita bayarnya. Ya Bu ya. Itu yang pertama, kewajiban orang tua. Yang kedua, setelah akikah, wa yukhluqu, mencukur rambutnya. Nah, ini. Jadi kewajiban orang tua, ada hadis yang lain setelah bayi lahir diazankan di sebelah kanan, diikomakan sebelah kiri. Itu sunnah. Setelah diazankan ada namanya tahniyah. Rasul mengajarkan dulu orang-orang Arab, orang-orang Arab jahiliyah sebelum Rasul lahir, kalau ada bayi lahir dipotongkan kambing, darahnya diusapkan di kepala. Itu dulu Bu. Zaman apa? Zaman jahiliyah. Nah setelah Rasul lahir ke alam dunia, diganti dengan minyak wangi. Poleskan, usapkan kepalanya. Jadi kalau masih kita temukan ada bayi yang lahir umat Islam, motong kambing, darahnya dikusuk-kusukkan kepala bayi, itu masih jahiliyah. Ya, kita yang tahu harus dicegah dan diingatkan. Mencukur rambut. Ya. Setelah memotong kambing, kewajiban orang tua memotong rambut. Memotong rambut ini kenapa harus dipotong? Karena mencukur yang pertama 9 bulan 10 hari bayi berada di dalam rahim ibu itu tercampur dengan darah dan sebagainya, makanya dibersihkan. Setelah mencukur tadi, ini jangan dibuang bagi orang tua. Ya, dicukur, ditimbang. Setelah ditimbang 1 gram kata Nabi dikalikan dengan nilai perak. Kalau harga perak itu 1 gram 70.000, timbang berapa berat rambut bayi itu. Pak Ustadz, boleh tidak pakai emas? Boleh. Emas 1 gram 500.000. Nah, kalikan baik kalau kita mampu. Ya. Setelah dicukur, ditimbang. Pak Ustadz, dulu anak kami tidak sempat diakikahkan, tidak sempat dicukur rambutnya. Bagaimana kami membayar orang tua akikahnya setelah dia berusia 35 tahun anaknya? Boleh tidak dicukur lagi? Jangan, cukup akikah yang bayarnya. Kalau dicukur rambutnya, masa bapak ini dicukur, kemudian ditimbang, tidak terbayar gitu Pak. Ya, tidak terbayar. Jadi kalau kita ingin membayar akikah orang tua anaknya yang telah besar, cukup diakikahkan saja. Tidak perlu diresmikan nama, tidak perlu dicukur. Ya Bu ya. Kalau dimerhabankan usia seperti Ustaz Mustaqim, siapa yang gendongnya? Mau dak gendongnya? Paling begitu dah keliling dan ambil gali banyu usapan tiup, wah sudah. Pakai angkong. Itu bedanya mencukur rambut. Jadi bisa kan, kalau dia bayi kita akikahkan usia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari, lakukan akikah, lakukan mencukur rambut, lakukan memberikan penyempurnaan nama. Ini kalau dia masih bayi. Tapi kalau kita membayar akikahnya setelah anak kita sudah dewasa, karena orang tua punya rezeki, cukup diakikahkan saja. Tidak perlu dicukur, tidak perlu diberi nama lagi. Ya Pak ya? Tapi kalau mampu tidak apa-apa Pak, seperti Abu Rizal Bakri, tidak apa-apa. Rambut seperti Ahmad Albar, begitu dicukur 2 kilo. Kali gelah 2 kilo. 1 on itu berapa gram? 100 gram. Betul apa benar? Nah, 1 on itu 100 gram. Kalau dikalikan perak 70.000, 7 juta. Kalau 2 kilo, bayangkanlah. Makanya Islam itu indah, tidak mau memberatkan. Akikah ini memang sunnahnya diajarkan 1-2 ekor bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi seorang perempuan. Pak Ustadz, bagaimana kalau kami miskin yang tidak kasih rezeki? Tidak bisa motong kambing, potong ayam. Ayam masih tidak cukup, potong telurnya Bu. Ceplok telurnya sudah sah akikahnya. Ya, itu
kalau kita sudah tidak mampu niat. Itu mencukur. Nah, setelah mencukur kewajiban orang tua, wa yusamma, beri namanya, doakan namanya. Nah ini, Bu, memberi nama kepada anak ada dua. Yang pertama mendoakan anak, yang kedua supaya tahu keturunan suku mana anak ini dilahirkan. Nama itu adalah doa. Jangan seperti orang komering, what is the name? Apa arti sebuah nama? Nama itu punya makna, punya arti. Kalau dia perempuan, kasih nama Siti Khadijah, kasih nama Siti Fatimah, kasih nama apa lagi, Bu? Siti Maryam, kasih nama Fatimah Az-Zahra, kasih nama Miftahul Jannah, Raudatul Jannah. Nama-nama Islam itu doa. Kalau dia laki-laki, nisbatkan kepada nama-nama yang mengandung nilai Allah atau nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Zainuddin. Aku agak gemeter juga ceramahnya ada Zainuddin. Abdullah, Ihsan, ya, Abdul Somad. Itu nama-nama mengandung nama Allah. Nah, di zaman sekarang ini karena orang tua keterbatasan pengetahuan, ngasih nama itu, Pak, basing banget. Contoh di kampung kami, Pak, mulai dari berkeluarga, suami istri temalam di kebun terus, ya, tidak pernah menonton TV, tidak pernah melihat kemajuan teknologi koran dan sebagainya. Yang terdengar suara burung di waktu pagi, suara gareng di waktu sore. Begitu anaknya lahir, lahirlah perempuan. Bingung nak ngasih nama apa? Dikasih nama Rimbawati. Ya kan? 3 tahun kemudian tidak pernah lagi pindah ke kota, tidak pernah mendengar media dan sebagainya. Kalau tadi lahir anak perempuan, Rimbawati, lahir lanang. Bingung lagi, kasih nama Tarzan. Macam-macam. Padahal nama itu adalah doa. Betul apa benar, Bu? Dan memberi nama itu harus ikhlas, dipikirkan lahir dan batin. Nah ini, Pak, ada lahir, ada batin. Apa ini maksudnya Ustaz ngasih nama anak ada lahir, ada batin? Lahir itu seperti ini contohnya. Di Selapan, Pantai Timur Oki, anak murid saya, Pak, lahir kembar. Sama seperti tadi, cuman lahir baik mengasih nama, tidak ada batinnya. Masih heboh-hebohnya film Upin Ipin, lahir kembar dikasih nama Upin Ipin. Nah, maksudnya kata Allah, kata Nabi mengajarkan nama adalah sebuah doa. Renungkan ngasih nama itu ikhlas lahir dan batin. Kalau kita ngasih nama anak ini namanya Zainuddin, tapi batin kita ingat kepada seorang ulama besar Kiai Haji Zainuddin UNZ, insya Allah akan sampai ke sana. Itu batinnya. Atau kita kasih nama lagi karena hobi nonton film Michael Jackson, batinnya langsung dikasih Michael Jackson, tapi batinnya tidak merenungkan siapa Michael Jackson ini, apa putih apa hitam. Begitu anaknya lahir dikasih nama Michael Jackson, lahir hitam. Salah kita orang tua. Jadi nama yang baik itu mengandung doa. Kasihlah nama yang baik-baik, atau kasihlah nama yang mengandung nilai-nilai agama. Ada yang guru di sini. Lihat seorang guru, kalau di sekolah dia paling ingat dengan murid itu 2, yang baik dan yang jahat. Betul apa benar? Nama juga seperti itu. Nama yang paling baik dan nama yang paling jelek pasti diingat. Di kampung saya, Pak, di Pagaralam, seperti yang saya jelaskan keterbatasan pengetahuan tadi, ya. Kalau di Palembang nyamuk menggigit kita, gagal disemprot baygon mati, Pak. Tapi di kampung saya, biar 1 liter disemprot pakai baygon, nyamuknya tidak mati. Ada orang namanya nyamuk. Pasing baik ngasih nama. Ya. Jadi nama itu doa. Jangan kita mengartikan seperti orang barat, what is the name? Apa arti sebuah nama? Nama itu mengandung doa. Ya.
nama mengandung doa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan nama kepada anak itu supaya kita anak-anak atau keluarga itu dan sahabat-sahabat rumah kanan kiri tetangga mengetahui dari suku adat mana anak ini dilahirkan. Karena suku terkadang itu membawa keberkahan. Dikasih nama Tukiem, pasti lahir dari suku mana, Pak? Jawa. Dikasih nama Tukimin, lahir dari suku apa? Jawa. Kalau dikasih nama Herwansa, pasti orang melihatnya dari suku Lahat. Ada Sasa itu dari suku Lahat. Ada Marga, Nasution, Siregar dan sebagainya. Jadi nama mengandung menjelaskan kesukuan. Ya. Kalau Lahat kan cirinya banyak apa? Ujungnya itu Sasa, Didiansa, Firmansa, Herwansa. Itu suku dari Persemar Lahat. Kalau Palembang Kemas Agus ya, Kemas Agus, Nyayu, itu Palembang. Jadi nama itu menjelaskan kesukuan. Ada karena nama orang membawa keberkahan. Bapak kenal Susno Duaji? Kenal tidak, Pak? Susno Duaji, mantan Komisaris Jenderal Besar Polisi. Kenal tidak, Pak? Pernah ketemu tidak? Itu orang Pagaralam. Susno Duaji, orang Jawa atau orang Pagaralam, Pak? Orang Jawa atau Pagaralam? Susno Duaji itu asli orang suku Besemar, Pak. Orang asli Pagaralam Lahat. Tapi dikasih oleh orang tuanya nama Susno Duaji. Singkat cerita, pernah cerita guyon, Pak Susno, jarang sekali orang Sumatera Selatan itu sampai kepada karir jadi jenderal. Padahal di zaman Soeharto, di zaman Orde Lama itu sangat sulit berkarir TNI dan Polri. Tapi Bapak sampai kepada tingkat jenderal. Di zaman Soeharto dulu Pak Soeharto tertipu oleh aku katanya. Begitu diajukan untuk naik pangkat karir, ya, ke jenjang yang lebih tinggi, Susno Duaji. Karena Pak Soeharto dulu kapan ada ohnya tidak ditoleh lagi dari mana latarnya. Ini nama membawa keberkahan. Harnojoyo,